Halo anak-anak, apa kabar? Shalom. Saya harap semuanya sehat-sehat di rumah ya. Hari ini tema pembelajaran kita hari ini masih belajar dari Tuhan Yesus, yaitu Yesus Sang Pengampun. Nah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita akan awal dengan doa ya. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini. Teristimewa saat ini kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Putra-Mu, Tuhan Yesus, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah teman-teman, teman-teman pernah tidak mengalami situasi seperti ini ya? Nah, ketika kita di dalam kelas ya, kemudian ada yang jahil ya kan, entah iseng apa gitu, atau mungkin sedang bermain kemudian ya berkelahi, atau mungkin dengan saudara kita, ya adik kita, ya ketika di dalam gereja misalnya, ya saling mengganggu, ya ini adalah situasi yang kadang-kadang terjadi di dalam pergaulan kita ya setiap hari ya. Jadi ada saja ya yang ada yang usil ya, kemudian berantem gitu ya. Nah teman-teman, anak-anak, jadi situasi yang seperti ini sebetulnya situasi yang tidak nyaman ya, situasi yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena ketika kita ada konflik dengan entah itu adik kita atau teman kita atau bahkan orang tua kita mungkin ya, ini suatu situasi yang tidak mengenakan. Maka teman-teman, agar situasi yang seperti ini tidak terjadi, atau jika situasinya seperti ini terjadi, terus apa yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan adalah pengampunan atau minta maaf atau memaafkan. Ya, jadi pengampunan atau minta maaf dan memaafkan ini merupakan suatu tindakan yang memang untuk mengatasi sebuah konflik, sebuah permasalahan, ya, sehingga nanti situasinya menjadi nyaman, ya, menjadi gembira, hati kita menjadi tenang, ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar nanti dari Tuhan Yesus ya, bagaimana kita akan mengampuni. Jadi mesti kadang mengampuni itu sulit ya, tapi kita harus dengan senang hati untuk memaafkan dan memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, kalau ada yang minta maaf, tentu kita harus memaafkan ya dengan senang hati. Nah, teman-teman, apa faktor yang menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf? Apa kira-kira? Ya, jadi memang ya, ketika ada orang minta maaf ya, atau kadang-kadang karena ini kita bilangnya itu sudah terlalu menyakitkan sehingga susah ya. Jadi yang pertama faktornya adalah karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Jadi gengsi gitu ya, nggak maulah saya minta maaf, emangnya dia siapa gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan orang menjadi sulit nanti memaafkan atau minta maaf ya. Kemudian yang berikutnya itu karena gengsi ya. Terus kemudian karena sikap egois atau mau menang sendiri ya. Jadi ini tiga ini yang menyebabkan kadang-kadang orang menjadi sulit memaafkan atau meminta maaf ya, untuk bilang saya maaf ya, saya bersalah gitu. Oh maaf ya, aku tadi nyakitin kamu. Oh maaf ya, aku tadi tidak sengaja menjatuhkan bukumu misalkan. Itu kadang-kadang sekali lagi karena keinginan mempertahankan harga diri atau wibawa, terus karena gengsi, terus karena sikap egois ya, mau menang sendiri ya. Jadi ini menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan kita sulit untuk memaafkan. Kemudian yang berikutnya
Apa sih dampaknya kalau jika kita tidak mampu memaafkan atau mengampuni? Jelas ya akan membawa dampak bagi diri kita. Apa sih dampaknya? Yang pertama jelas ya, menumbuhkan rasa dendam yang sungguh dapat merugikan diri sendiri ya. Jadi perasaan tidak enak ya kalau dendam itu ya. Jadi perasaan marah itu biasanya selalu ada dalam diri kita ya. Kemudian yang kedua, dampaknya apa? Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Ya kenapa? Karena setiap hari terbayang-bayang ya, aku udah menyakitin dia, aku udah menyakitin teman aku udah menyakitin adik aku, kakak aku, atau orang tuaku. Jadi kalau tidak segera minta maaf atau tidak segera berdamai ya, sehingga ini menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan. Terus yang kemudian yang ketiga, akan tumbuh permusuhan dan kebencian ya. Misalkan saja ya seperti di gambar tadi ya, ketika sedang bermain bola, terus kemudian ada yang curang, terus kemudian berkelahi, apa yang terjadi? Jelas ya akan selalu ya tumbuh permusuhan ya, dan kebencian ya. Orang tidak lagi mau bertemu, orang tidak mau lagi berteman ya, main bersama gitu ya. Nah, anak-anak, meminta maaf atau memberi pengampunan sungguh dapat menguntungkan bagi yang bersalah maupun bagi orang yang dirugikan tentunya. Jadi baik yang bersalah maupun dirugikan jelas ini akan membawa keuntungan. Apa sih keuntungannya? Jadi dengan mau mengampuni atau mau meminta maaf akan hati kita akan menjadi tenang, tentram, damai, terus jauh dari permusuhan dan dendam. Ya, bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Ya, ini salah satu keuntungan-keuntungan ya. Ada banyak keuntungan ketika kita mau mengampuni dan memberi maaf. Ya, sekali lagi supaya hati kita tenang, tentram, damai ya, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Ya, oke. Ya, jadi bisa ya memaafkan. Karena memang sekali lagi ya tidak mudah, tapi kita harus tetap belajar karena kita anak-anak murid-murid yang mengaku sebagai aku anak Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kita harus mampu mengampuni supaya apa? Sekali lagi supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram, supaya damai tercipta, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Ya, dan hubungan kita dengan sesama dan terutama dengan Tuhan ya terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Nah, anak-anak, untuk mengampuni kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan baca sama-sama ya. Sekali lagi dalam kitab suci juga, kasih yang diberikan Tuhan Yesus tertuju kepada semua orang ya, baik bagi mereka yang menderita juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Nah, hal ini tampak nyata ketika memberi pengajaran pada para muridnya untuk memberikan pengampunan. Nanti kita akan baca kisahnya ya. Jadi Yesus menyatakan bahwa dalam mengampuni hendaknya tidak terbatas ya. Tidak hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dalam mengampuni ya disampaikan bukan sampai 7 kali melainkan 70 kali 7 kali. Nah, ini melambangkan atau menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak terbatas ya. Kadang-kadang orang berkata sabar itu ada batasnya. Sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan tidak ya. Jadi sabar itu harus tak terbatas ya. Karena memberi pengampunan juga tidak terbatas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 8 ayat 21 sampai 35 ya. Saya bacakan ceritanya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu di
dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sejumlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, "Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, teman-teman, anak-anak, jadi itulah yang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai bagaimana kita harus mengampuni. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari kutipan kitab suci tersebut? Yesus sekali lagi mengoreksi Petrus tadi kan. Petrus mengatakan, "Berapa kau harus mengampuni? Sampai 7 kali?" Yesus mengatakan, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jadi pengampunan itu tanpa batas, ya, tanpa perhitungan. Karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Jadi pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya, serta melampaui segala perhitungan. Nah, anak-anak, Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, anak-anak masih ingat ya? Kemudian perempuan itu tidak diadili oleh Yesus, tetapi diberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah dan tidak berdosa lagi. Yesus memberi kesempatan kepada mereka, kepada para pendosa untuk bertobat. Ya. Kepada kita pun juga, ya, kita diberi kesempatan. Jika kita bersalah, kita diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Nah, anak-anak, kesediaan untuk mengampuni merupakan segala kualitas spiritualitas yang tinggi. Jadi semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Ya, jadi semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Jadi ini yang anak-anak ya, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bisa kita meneladan Tuhan Yesus? Bisa dong ya. Kita juga harus mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, supaya juga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada sebuah lagu ya yang bisa kita nyanyikan untuk bagaimana pengampunan itu kita terima. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Semoga lagu ini nanti kalian juga bisa nyanyikan ya. Kita akan nyanyi sama-sama. Didapatkan
Anak-anak bisa menyanyikan ini? Silakan, nanti ini juga dinyanyikan sebagai apa? Sebagai bentuk bagaimana sih rahmat Tuhan. Tuhan mengampuni kita ya dalam segala situasi kesesatan hidup kita. Ya, ketika kita buta, kita disembuhkan. Ya, rahmat itu membuat kita menjadi takwa. Ya, karena sekali lagi Tuhan Maha Pengampun. Ya, itu yang apa namanya merupakan gema atau gaung dari lagu ini. Ya, bahwa Tuhan selalu menyediakan rahmat yang cukup untuk kita, untuk pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, teman-teman, anak-anak, nanti ini boleh dinyanyikan ya. Kalau punya puji syukur, nanti silakan dibuka halaman nomor 600 ya. Hari ini untuk apa namanya penilaian kita, jadi ada beberapa yang harus kalian kerjakan, ya nggak banyak kok ya. Yang pertama, jelaskan apa faktor orang sulit mengampuni. Kemudian yang kedua, tuliskan dampak jika orang tidak bisa mengampuni. Yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi jika kita bisa mengampuni, ya, apa yang kita rasakan. Jadi terus kemudian jelaskan apa yang menjadi yang diajarkan Yesus tentang pengampunan tadi ya, bagaimana harus mengampuni. Oke, silakan nanti keempat pertanyaan ini kalian kerjakan, tulis di buku ya, kemudian nanti dikirimkan di WA atau di Google Form ya kepada Bapak Ibu guru atau suster ya. Oke, anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Saya mengingatkan yang belum menekan tombol subscribe ya di channel DMC Sudarso, silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke anak-anak, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati, God bless you.